Jelang demonstrasi buruh untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta dijaga ketat. Ratusan personel gabungan kepolisian disiapkan sejak Selasa pagi di halaman depan gedung DPR MPR RI untuk mengamankan kedatangan massa buruh yang dijadwalkan hadir jam 10 pagi. Rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto telah disiapkan untuk mengantisipasi kedatangan massa buruh. Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim akan ada ribuan anggota massa buruh yang hadir dalam demonstrasi menolak kenaikan harga BBM kali ini. Demonstrasi digelar di depan gedung DPR untuk meminta para anggota Dewan memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM ke Senayan agar meninjau kembali kebijakan ekonomi yang telah dibuat. Kita tergabung dengan Karissa Aradia di kawasan Monas, Jakarta Pusat dan Edo Ekariski di gedung DPR RI Jakarta. Saya ke arah terlebih dahulu. Arah, kalau pantauan Anda pagi hari ini bagaimana kondisi Monas dan sekitarnya, mengingat rencananya juga akan ada aksi para buruh untuk melakukan demo terkait dengan kenaikan BBM. Kemudian yang kedua adalah kita bicara mengenai pengamanan dan juga pastinya rekayasa lalu lintas di kawasan Monas dan sekitarnya. Silakan dengan laporan Anda, Arah. Baik Yuda, kalau kita berbicara soal unjuk rasa, ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak kemarin hari Senin dan diprediksi hari ini hari Selasa tanggal 6 September 2022 aksi unjuk rasa akan kembali terjadi. Namun apabila mengingat bahwa sebelumnya Yuda sempat menyampaikan bahwasanya apabila kemarin terjadi aksi kericuhan begitu ketika mahasiswa melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat, untuk saat ini pagi hari ini pukul 9 situasinya berbeda, yakni belum ada sama sekali massa yang berkumpul di area Patung Kuda untuk melaksanakan aksi demonstrasi ataupun juga unjuk rasa terkait dengan perubahan ataupun juga penyetaraan harga BBM atau bahan bakar minyak, mengingat juga harga bahan bakar minyak ini mengalami lonjakan yang begitu signifikan begitu ya. Nah, tapi untuk saat ini juga bisa dilihat bahwa di belakang saya untuk situasi pengamanan pun juga belum nampak signifikan terkait dengan alat-alat pengamanan yang biasanya disiagakan ini masih belum ditutup. Di antaranya adalah seperti pagar berduri ini masih standby di area tengah dan belum ada sama sekali penutupan jalan. Bukan hanya pagar berduri saja, kawat berduri saja yang disiagakan, namun juga sejumlah kendaraan-kendaraan dari pihak kepolisian untuk bisa mengamankan aksi demonstrasi juga masih bersiaga tepatnya di depan gedung Sabta Pesona Kemenparekraf. Sementara itu juga bisa disaksikan Yuda bahwa karena belum ada massa yang berkumpul hari ini yang diprediksi adalah serikat buruh dan juga pekerja yang akan melaksanakan aksi, maka untuk saat ini juga situasi arus lalu lintas masih terpantau lengang, di kedua arahnya pun juga masih lancar sehingga pihak kepolisian juga belum memberlakukan adanya pengalihan arus lalu lintas. Berdasarkan informasi yang kami terima, perkiraan akan ada lebih dari 500 buruh ataupun juga pekerja yang akan melaksanakan aksi di area Monas dan sekitarnya ataupun dalam hal ini adalah Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Dan diprediksi mereka akan datang sekitar pada pukul 10 pagi hari ini. Namun mengingat biasanya ini para demonstran ini tiba setidaknya 1 jam sebelum adanya aksi demonstrasi, namun untuk saat ini pun masih terpantau belum ada satupun massa yang berkumpul pada hari ini. Dan rencananya nanti apabila mereka sudah melaksanakan aksi demonstrasi, namun apabila dari pihak pemerintah tidak merespon adanya peningkatan harga BBM atau menyesuaikan kembali harga BBM, mengingat juga harganya terlalu tinggi untuk para buruh dan juga sejumlah masyarakat begitu, pihak dari Serikat Buruh dan juga Pekerja ini menyampaikan bahwa akan tetap meminta kepada pihak Presiden, Menteri SDM, Menteri Keuangan untuk bisa meningkatkan penghasilan mereka setidaknya 10 sampai 13% setidaknya pada tahun 2023 mendatang. Yuda. Baik, Ara, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kita kemudian beralih ke Edo Ekariski di gedung DPR MPR, kawasan sekitar Selipi dan Jakarta Selatan. Edo, kalau kawasan DPR MPR merupakan salah satu kawasan
Pusat ya, berbatasan dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, juga ada tol di depannya. Biasa kalau ada kerusuhan akibat demo pasti di sana macet. Apakah memang Anda bisa melihat warga yang akan berdemo sudah datang, kemudian rekayasa lalu lintas di sana? Mengingat kawasan itu pasti menjadi pusat kemacetan ketika terjadi demo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Yuda, belajar dari beberapa peristiwa demonstrasi yang berlangsung di DPR ini memang ketika masa aksi itu sudah memenuhi kawasan depan kompleks parlemen tentunya akan menyebabkan kemacetan. Untuk itu, meskipun saat ini para demonstran yang direncanakan akan tiba pukul 10 nanti belum datang, pihak kepolisian dari tim gabungan yang diantaranya tadi ada Korps Brimob dan juga polisi lalu lintas itu sudah menyiapkan beberapa mekanisme penjagaan, di mana diantaranya para personil kepolisian ini dikerahkan di sekitar gedung DPR RI dan juga penjagaan berupa kawat berduri juga sudah disiapkan di depan kompleks parlemen, dan juga meskipun belum diberlakukan, rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian lalu lintas. Sejauh ini yang saya pantau, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang tepat berada di depan gedung DPR MPR ini masih terpantau lengang karena memang arus dari para pendemo ini juga belum terpantau hadir di sekitar kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto itu sendiri. Sementara Yuda, berkaitan dengan demonstrasi yang akan dilakukan oleh pihak buruh pada hari ini di depan gedung DPR, berdasarkan pernyataan dari Presiden KSPI Said Iqbal kemarin, demo buruh kali ini akan diikuti oleh ribuan dan memang dipusatkan di gedung DPR melalui Partai Serikat Buruh dan juga organisasi Serikat Buruh untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah diumumkan oleh pemerintah pada hari Sabtu lalu. Demo digelar karena kekhawatiran dari para buruh akan kenaikan BBM ini akan memicu peningkatan ongkos industri yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan persentase PHK di kalangan buruh. Selain itu, buruh juga menganggap kenaikan harga BBM akan menambah persentase penurunan daya beli dari yang sekarang sudah dicatat oleh pihak buruh sendiri sebesar 30%, ini akan meningkat hingga 50% karena hitungan mereka inflasi yang juga akan bisa mencapai 8%. Hal ini juga dikuatkan dengan upah buruh yang diklaim oleh pihak buruh tidak naik selama 3 tahun terakhir, dan mereka juga pesimis bahwa di tahun 2023 nanti tuntutan mereka untuk meningkatkan upah buruh sebesar 10-13% ini juga tidak akan terwujud karena sejauh ini mereka meninjau Menteri Ketenagakerjaan menghitung ulang upah buruh untuk tahun 2023 lalu dengan PP 36 tahun 2021 yang artinya peraturan ini kemungkinan tidak akan berpihak pada meningkatnya upah buruh di tahun depan, begitu Yuda. Buruh juga memprotes bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah sebagai ganti atau sebagai stimulan yang menurut pemerintah sebagai stimulan setelah BBM dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun lagi. Sementara itu gelaran aksi yang akan dilakukan di depan gedung DPR ini berkaitan dengan buruh meminta kepada para anggota dewan untuk segera membentuk Pansus dan juga Panja dan memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan juga Menteri SDM untuk mengevaluasi beberapa kebijakan ekonomi yang sudah diambil dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir ini, Yuda, khususnya berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, mengingat menurut dari buruh sendiri harga minyak dunia yang juga tidak meningkat cukup signifikan bahkan turun. Kenaikan harga BBM dianggap adalah hal yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Aksi sendiri dari pihak buruh digelar di beberapa kota lainnya, memang dipusatkan di Jakarta, namun buruh juga menggelar aksi lainnya di beberapa kota lainnya untuk mendukung penolakan buruh terhadap kenaikan harga BBM yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Sementara berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang tadi sudah saya paparkan, jika pada hari ini tuntutan dari pihak buruh ini tidak didengarkan oleh pihak DPR maupun pemerintah, buruh rencananya akan menggelar aksi lanjutan berkaitan dengan kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini, Yuda. Edo, terakhir sedikit ini terkait dengan tanggapan DPR, apakah Edo sudah mendapatkan informasi nanti kira-kira ada anggota dewan yang akan bertemu dengan para pendemo, mengingat tadi Anda mengatakan para buruh akan terus melanjutkan aksi mereka apabila tidak mendapatkan apresiasi dari DPR ataupun dari pemerintah.
Sejauh ini belum ada informasi yang saya dapatkan terkait dengan tanggapan dari pihak DPR berkaitan dengan demonstrasi yang akan digelar pada hari ini mulai jam 10 nanti, Yuda. Namun biasanya pada saat para anggota DPR ini nantinya akan datang ke gedung DPR dan juga bersamaan dengan kedatangan para demonstran di depan kompleks parlemen, dinamika berkaitan dengan bagaimana pihak DPR sendiri menanggapi demonstrasi yang berjalan di depan gedung mereka. Ini juga pastinya nanti akan terus kita pantau untuk mendapatkan update terbaru bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak DPR terkait dengan tuntutan khususnya tuntutan pihak buruh untuk membuat pansus ataupun panja untuk memanggil menteri-menteri terkait untuk membahas evaluasi kebijakan ekonomi yang sudah diambil dalam kurun waktu beberapa waktu belakangan ini, Yuda. Baik, Edo Eka Rizky, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari DPR MPR. Sebelumnya ada teman saya, rekan saya, Ara M. Clarissa Radia yang melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.